Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada hari ini yaitu tentang faktor penentu kepribadian. Jadi, kepribadian individu itu ada yang menentukan atau ada faktor-faktor yang melatar belakangi. Ada beberapa faktor penentu kepribadian. Itu yang pertama menurut Sujanto ya, bahwasanya manusia itu tumbuh dari dua kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan dari dalam atau juga bisa disebut faktor-faktor genetis yang diturunkan oleh orang tua itu yang mempengaruhi baik fisik ya, seperti halnya kekuatan syaraf, otot, bentuk fisik ataupun kekuatan secara psikis yaitu perasaan, fantasi maupun ingatan. Kemudian yang kedua, kekuatan dari luar yaitu kekuatan yang berasal dari lingkungan. Jadi lingkungan itu juga berpengaruh terhadap kepribadian manusia. Selanjutnya, beberapa penentu kepribadian ini menurut Harlock juga ditentukan oleh dua komponen besar. Yang pertama itu adalah konsep diri ya. Jadi kalau mendengar istilah konsep diri itu adalah sebuah gambaran diri. Yang mana konsep diri ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah konsep diri yang sebenarnya dan konsep diri ideal. Jadi kalau konsep diri yang sebenarnya itu merupakan konsep seseorang tentang dirinya yang sebagian besar itu ditentukan oleh peran dan hubungannya dengan orang lain serta persepsi tentang penilaian orang lain terhadap dirinya. Jadi konsep diri sebenarnya itu lebih kepada gambaran yang sebenarnya tentang diri individu. Misalnya si Mas Gabriel ya, Mas Gabriel menurut penilaian orang lain, Mas Gabriel itu adalah orang yang rajin begitu. Dalam persepsi Mas Gabriel sendiri begitu, dia juga rajin begitu. Sehingga konsep diri yang sebenarnya Mas Gabriel itu sinkron ya antara penilaian orang lain dan persepsi diri sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah konsep diri ideal. Jadi kalau konsep diri ideal itu adalah gambaran diri seseorang yang mendambakan sebuah gambaran kepribadian yang didambakannya. Kadang-kadang kita memiliki model dari para tokoh atau para artis idola yang kita bisa menduplikasi atau ingin memiliki kepribadian seperti mereka. Itu namanya adalah konsep diri ideal. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua dalam menentukan kepribadian itu adalah sifat ya. Jadi kalau mengenal kata sifat, sifat itu adalah sebuah respon yang sama atau respon yang sejenis terhadap sebuah stimulus lingkungan begitu. Nah, kalau mendengar kata respon itu kan bentuknya mesti tingkah laku ya. Jadi sifat ini adalah sebuah kualitas perilaku atau pola penyesuaian yang spesifik ya. Misalnya saja Mbak Ardiles ya misalnya. Misalkan Mbak Ardiles, dia itu memiliki sifat periang kalau disapa temennya. Misalkan ada yang menyapa, "Hai Mbak Ardiles," gitu. Terus Mbak Ardiles merespon itu, "Hai juga," begitu dengan bahagia. Nah, itu setiap ketemu orang Mbak Ardiles itu selalu merespon sapaan orang lain itu dengan bahagia. Nah, itu adalah sebuah sifat. Jadi sifat itu merupakan sebuah reaksi yang sama atau respon yang sama yang sifatnya adalah spesifik terhadap stimulus dari lingkungan. Sifat itu memiliki dua ciri yang menonjol yaitu individualitas yang diperlihatkan dalam kuantitas ciri tertentu. Jadi setiap manusia itu mesti memiliki sifat masing-masing ya, individual gitu ya. Kemudian yang kedua adalah konsistensi kecenderungan seseorang untuk bersikap dengan cara yang hampir sama. Sifatnya adalah reaksi responnya itu sama begitu. Dari dari seseorang menerima tanggapan itu pasti hampir sama ya. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa faktor lain yang menjadi penentu-penentu kepribadian. Yang pertama itu adalah pengalaman awal ya, pengalaman masa kecil. Itu pasti akan memberikan ingatan kita saat kita dewasa dan sangat berpengaruh ya dalam membentuk sebuah kepribadian ya. Pengaruh pengalaman awal itu telah memperlihatkan bahwa pengalaman masa kecil itu akan memberikan ingatan dan pengaruh ya. Karena pengalaman itu pasti akan memberikan sebuah kesan yang tidak terhapuskan pada konsep diri. Anak kecil ya dididik menjadi seseorang yang tabah, bekerja keras begitu. Itu akan teringat ketika dia akan dewasa sehingga ketika dia dewasa dia akan menjadi pribadi yang tangguh. Kemudian yang kedua adalah pengaruh budaya. Ini pasti sudah jelas ya bahwa budaya itu pasti memberikan sebuah tekanan atau aturan kepada seseorang dalam membentuk sebuah pola perilaku itu pasti.
Kemudian ciri-ciri fisik, atau bentuk tubuh mempengaruhi kepribadian secara langsung maupun tidak langsung ya. Semakin positif penilaian seseorang terhadap ciri-ciri fisiknya dan penilaian orang lain terhadap ciri-ciri fisiknya semakin meningkatkan konsep diri positif. Nah, ini bagi seseorang yang kadang-kadang suka melakukan body shaming ke temennya, nah itu akan mempengaruhi konsep diri orang lain begitu. Jadi kita harus bisa bersyukur dengan apa yang kita, miliki saat ini terutama dalam hal fisik ya. Semakin kita percaya diri itu akan menimbulkan kepribadian yang jauh lebih baik. Kemudian kondisi fisik ini hampir sama ya, jadi lebih kepada kesehatan umum. Kesehatan yang baik membuat individu dapat beraktivitas dan dapat diterima oleh kelompoknya ya. Kalau individu yang memiliki kecacatan jasmani, itu pasti akan memiliki pengaruh yang lain terhadap dirinya. Yang kelima adalah keberhasilan dan kegagalan. Jadi konsep diri sebagai inti kepribadian itu ditentukan oleh anggapan seseorang tentang dirinya, yaitu seseorang yang sukses ataupun gagal. Jadi keberhasilan maupun kegagalan itu pasti juga akan mempengaruhi bagaimana pribadi seseorang itu terbentuk. Ketika dia berhasil, maka dia akan mengembangkan konsep diri yang positif sehingga muncul kepercayaan diri. Begitu sebaliknya ketika seorang itu mengalami kegagalan, maka konsep dirinya akan negatif dan, menunjukkan respon-respon yang, menunjukkan kesedihannya begitu. Kemudian yang keenam, penerimaan sosial. Nah, ini sangat penting sekali ya, bahwasanya individu itu pasti, tidak akan bisa hidup sendiri, pasti perlu orang lain dan penerimaan sosial dan dukungan sosial itu penting. Penerimaan sosial yang tinggi, seorang itu pasti akan memiliki rasa percaya diri dan meningkatkan konsep diri yang positif. Ketika konsep diri positif, itu juga akan menentukan kepribadian seseorang menjadi lebih positif. Sedangkan orang yang inferior ya, secara sosial akan cenderung menarik diri begitu ya. Berbeda ya dengan introvert ya. Kalau introvert itu adalah tipe kepribadian, jadi itu bukan sebuah persoalan ya. Pengaruh keluarga itu sangat penting sekali sebagai pendidikan yang basic ya, itu akan sangat mempengaruhi konsep diri seseorang ya. Karena, keluarga ini merupakan kelompok sosial pertama dengan siapa seseorang itu mengidentifikasi diri ya. Keluarga, pasti akan sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Kemudian yang kedelapan, tingkat penyesuaian. Seseorang yang bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan baik, dapat berhubungan secara harmonis, itu pasti memiliki konsep diri yang positif. Tingkat penyesuaian yang tinggi memudahkan penerimaan lingkungan sosial dan berpengaruh positif pada kepribadian. Nah, itu adalah faktor-faktor penentu kepribadian. Jadi kepribadian itu bersifat dinamis dan faktor-faktor yang mempengaruhi itu sangat banyak sekali begitu. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan materi yang kedua ya, untuk sesi diskusi nanti kita bisa lanjut melalui WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.